Itu boleh nggak saya tanya? Video call. Aku kedengaran suaraku Ibu lah. Gimana kamu? Bu, pegang aja dulu. Bu, bentar aku mau ngasih. Enggak, ini orang kecelakaan. Dari rumah. Ya ini videonya. Kamu saya Bukan salah pencet aku. kamu nggak usah ngomong lah. Saya ke depan sudah mau beresin semua pembayaran untuk apa yang perlu dilakukan. Apakah ini kami bohong? Ini di rumah sakit. Ada temennya Ibu. Siapa yang temenin kamu di sini? Temennya Ibu itu celaka di Bogor. Kejadiannya di Bogor. Ada full pelayanan jadi nggak bisa ke sini. Ini pagi-pagi buru-buru. Tadi pikir biaya-biaya udah selesai kan? Tadi sih apa istilahnya udah ada info arah nih. Enggak, dia kecelakaannya di daerah Kemang. Kemang, masih masuk Jakarta. Di sini di Parung. Oh, Kemang sini, bukan Kemang Jakarta. Waduh, saya Kemang. Belum pulang, oh, ada kondisi badan. ya. Iya. Di situ di Parung. Saya pikirnya kok bisa ke Bogor, bukannya dia kan ada masuk di ruangan saya seminggu lalu. Dia bilang Jakarta Selatan, saya bilang syukurlah baik-baik kalau bekerja. Gak tahu-tahu saya diinfo di Bogor, mak. Jadi di Bogor dan sendiri, nabrak atau ditabrak? Sebetulnya dia yang Ayo lo, kamu yang nabrak ngantuk. jadi kelelahan gitu. Kelelahan. Supaya hati-hati kalau bawa kendaraan, Iya. lagi kalau sendiri. Iya harus fit pokoknya. Lah berarti kan itu kamu sebagai saudara dituntut lah untuk berkorban juga, tahu? Nanti kamu dibius tuh. Belajarlah mana. Nggak usah nangis. Aduh, sedihnya anak emak yang satu ini. Layanan saya di lapangan. Jikalau ke rumah sakit, saya tidak pernah memandang siapapun untuk saya doakan. Bagi mereka yang ingin saya doakan, tetap saya doakan. Karena saya percaya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu melampaui semua kuasa yang ada. Dan saya tidak pernah berpikir mereka dari mana, mereka seperti apa. Yang saya tahu mereka adalah manusia yang sama berharganya seperti saya di hadapan Tuhan. Mari teman-teman tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Dukung pelayanan saya. Dukung terus mereka yang membutuhkan, terutama untuk Raji atau Dede Hilman. Doakan hari ini dia akan operasi, semoga semuanya baik, lancar teman-teman ya. Terima kasih. Saya Lina Wijaya akan kembali di Jakarta dan Tuhan menolong saya untuk boleh bertemu dengan teman-teman. Mengingat ya, Razi atau nama baptisnya itu Dani Andreas, saudara ya, Andreas, dimana beberapa bulan lalu dia sempat membuat heboh dunia apologet, yang mana dia dibaptis di awal tahun ini, dan 1 bulan itu dia menjadi seorang Kristen. Namun hanya 1 bulan saja dia bertahan, dan dia akhirnya kembali disyahadatkan, saudara ya, sama Ustadz Zuma. Ada videonya ya, kita bisa lihat nanti. Dan juga yang menjadi masalah di sini, si Rasi ya disebut-sebut, saudara ya, sudah banyak menerima uang, ya nggak tahu uang apa ya, pokoknya banyak uang, saudara, yang dia terima, mungkin donasi atau orang kasihan sama dia. Bahkan dia diberikan pekerjaan, saudara ya, oleh sahabat-sahabat kita yang Kristen. Karena kita tahu bahwa si Rasi ini ya, selain dia sebagai murtadin, dia masih pengangguran, saudara ya, pada saat itu. Tetapi ya apa daya, ya si Rasi akhirnya pindah lagi, saudara ya, dan dia sudah bersekutu dengan kelompoknya Zuma itu. Nah, tetapi ada yang informasi terbaru ini kemarin, saudara ya, belum bisa kita dapatkan. Jadi ternyata si Rasi ini dia mengalami kecelakaan, saudara ya. Lama tidak didengar, ternyata kemarin dia terkena musibah
Nah, dan juga kita sebagai umat Kristen ya kita wajib mendoakan saudara ya supaya dia diberi kesembuhan. Nah, nanti kita akan lihat saudara ya bagaimana kronologinya. Oke, sebelum kita masuk ya, sekali lagi saudaraku, jangan lupa untuk subscribe, like, share saudara ya video channel Domba Suci. Jangan biarkan channel ini collab saudara ya. Mohon dukungan kawan-kawan sekalian. Oke kawan ya, saya sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung di live chat sebelum kita akan melihat video nanti tentang kondisi si Rasi ini. Ada Reti Lumban, shalom. Ada Kecup Boy, shalom Kecup Boy. Ada Samuel 20, shalom. Ada Putri Sulawesi, shalom Pak Des. Ya. Ada Kapok, shalom. Ada Pelibas Kadron, shalom. Ada siapa lagi ini? Ada Pansiburian, shalom. Ada Among Watu, shalom DS ya, shalom semua. Oke kawan ya. Pertama-tama Domba Suci akan menampilkan ya ini saudara ya. Jadi ini adalah jadi Domba Suci mendapatkan info ini dari channelnya Lina Wijaya saudara ya. Ini kemarin malam. Jadi ini si Rasi saudara ya. Nanti kita akan lihat videonya. Di sini ada 2 video dia buat. Nah dia tulis ini, bertobatlah mengapa harus binasa. Terus ini pelayanan lapangan membesuk si mualaf Rasi. Ini Rasi sedang ada di rumah sakit saudara di video ini. Nah, mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah menyaksikan, sebentar kita akan lihat. Tetapi Domba Suci tidak akan memutarkan dari sini ya. Domba Suci sudah mendownload video ini dan Domba Suci sudah edit saudara ya. Soalnya ya kita jangan sampai di ini ya, di copyright saudara ya. Atau di apa ya, karena ya kita tahu sendiri lah ya. Soalnya ya Ibu Lina kan ya nanti Domba Suci akan tampilkan ya, tapi itu berdasarkan dari Mak Lina ini saudara ya. Nanti kita akan lihat bersama bagaimana kondisi si Rasi ini dan bagaimana kronologinya saudara ya. Nah. Dan juga saudara ya, Domba Suci juga akan bacakan satu firman Tuhan saudara ya sebelum kita masuk menyimak. Nah, jadi ini juga adalah peringatan bagi para penghujat-penghujat Kristen. Jadi kami tidak perlu mencari-cari seperti mencari kiamat, terus mendatangi rumahnya dan apa segala macam. Kita tidak perlu saudara ya. Dan juga mereka juga ada juga yang melaporkan ke polisi. Jadi kita tidak perlu saudara ya. Tetapi di Roma 12 ayat 19 ini kita akan bacakan saudara ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah jadi dari ayat ini saudara ya, kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi selama ini. Yang mana para penghujat-penghujat Kristen sudah banyak yang tumbang saudara ya, berguguran. Kenapa? Karena ya kita tidak pernah melaporkan mereka, kita tidak pernah mempersekusi mereka, kita tidak pernah mendatangi mereka demo-demo dan segala macam. Tetapi ya Tuhan kita lah yang berkuasa saudara ya. Tuhan kita lah yang berkuasa karena ya kita percaya saudara ya. Nah, jika penghujat-penghujat itu kalau tidak segera bertobat, mereka akan ya berhadapan dengan Tuhannya orang Kristen dan mereka akan berhadapan dengan Tuhan yang sesungguhnya Tuhan saudara ya. Karena bagi kami tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Di luar Kristen tidak ada Tuhan-Tuhan lain saudara ya. Itu iman kami, nggak bisa diganggu gugat ya. Jadi kita akan tampilkan dulu ini bagaimana si Rasi ya saudara ya ketika dia berkhianat dalam tanda kutip menolak atau sudah dibaptis melainkan dia kembali berkhianat saudara ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan ya, kita sudah melihat bagaimana seorang Rasi yang kemarin itu dia pindah keyakinan ya, yang awalnya dia penganut agama Islam dan kemudian dia pindah ke Kristen. Dan setelah dia dibantu begitu banyak oleh Ibu Lina Wijaya khususnya ya, terkumpul dana donasi untuk membantu si Rasi ini. Kemudian ada ancaman dari para polemikus termasuk si Zuma ini. Sehingga dijumpailah si Rasi ini dan dipaksakan lagi untuk kembali bersyahadat. Nah teman-teman, tidak lama kemudian ketika dia sudah bersyahadat dan sudah pindah keyakinan lagi bolak-balik, dia mengalami suatu kecelakaan ya, yang mungkin itu hanya kecelakaan ringan, tetapi itu sebenarnya merupakan teguran bagi dia. Karena di mana orang-orang yang tulus membantu dia dan dia menjadi seorang pengkhianat di situ, maka Tuhan sendiri yang akan menegur dia.
Jadi teguran itu bukan bentuk hukuman Tuhan kepadanya, melainkan itu bentuk kasih sayang Tuhan kepada si Razi. Dan kiranya siapa si Razi ini ya benar-benar bertobat nanti. Karena kita lihat ketika dia mengalami hal yang seperti ini, yang cepat bergerak itu adalah orang-orang Kristen sendiri, khususnya Ibu Lina Wijaya. Langsung dia temui di rumah sakit. Bagaimana dengan para polemikus yang memaksa dia bersyahadat kemarin? Apakah sudah datang menjumpai dia, menjenguk dia di rumah sakit? Tidak, teman-teman ya. Nah, jadi itulah perbedaan bagaimana kasih mereka yang memaksa dia untuk pindah keyakinan lagi dengan kasih orang yang mengikut Kristus, yang mengasihi sesama manusia dengan tulus tanpa mengharapkan suatu balasan. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.